Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu Assalamualaikum. anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa berkumpul. Tidak lupa kita mengucapkan eh, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menyampaikan salam kita kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta eh, keluarga dan kerabatnya. Baik Ustadz, kali ini kita akan membahas mengenai ujian. Ini kayaknya cocok banget nih Ustadz, ini lagi banyak banget termasuk saya nih Ustadz. Ujian saya ini, makanya saya ngomong aja belepotan Ustadz. Pikiran saya udah kemana-mana, ini aduh bener-bener deh. Ujian saya itu kayaknya Ustadz di anak gitu ya, harus sabar gitu Ustadz. Gitu. Sabar gitu kayaknya ya Ustadz ya gitu. Terus kita pengen tahu kan Ustadz, kenapa sih datangnya cobaan gitu. Kita nggak bilangnya ujian. Awalnya kita, oh lagi dicoba nih gitu kan Ustadz. Terus kayaknya kita mulai berkeluh kesah gitu. Padahal sebenarnya ujian yang kita dapat itu kan melatih kesabaran gitu ya Ustadz ya. Katanya seperti itu. Dan insya Allah dari balik kesabaran itu ada hikmah yang bisa kita dapat gitu. Silakan Ustadz untuk memberikan kajiannya. Waktunya 40 menit. Mangga Ustadz. Baik, Tehaterun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, majelis MPP yang senantiasa berada dalam keberkahan dan kesehatan insya Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini, pada hari ini tanggal 11 bulan Juni 2025, kita sama-sama kembali Allah pertemukan melalui majelis ini. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, insya Allah tema kajian dan diskusi kita kali ini terkait dengan hal yang begitu erat dengan kehidupan kita, ya, berkaitan dengan ujian. Dan tentunya tadi di awal Teteh juga menyampaikan pasti semuanya ada hikmahnya. Hikmah itu adalah memang ketika berbicara tentang hikmah di dalam beberapa ayat Al-Quran itu berkaitan dengan bagaimana pemahaman ataupun pemberian yang Allah berikan berkaitan dengan pemahaman akan ajaran agama dan Al-Quran, ya, dan juga pedoman hidup kita adalah Al-Quran dan juga sunnah Rasul. Tetapi juga hikmah itu adalah merupakan pelajaran penting ataupun manfaat yang bisa kita ambil dari berbagai kejadian, termasuk dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Nah, sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahwa kita hidup di dunia ini adalah merupakan sebuah fase yang kita jalani, ya, dari beberapa fase kehidupan. Ya. Sebelumnya kita melalui alam arwah,
kemudian semua kita juga melalui alam rahim, kemudian lahir ke dunia, dan nanti semuanya meninggal, ya. Karena setiap yang bernyawa itu akan meninggal. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan mengalami kematian. Nah, dan berkaitan dengan kehidupan ini, ya, di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya itu disebutkan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Karena maut itu adalah sebuah pintu yang pasti dilewati oleh yang bernyawa. Nah, kemudian sambungan ayat itu adalah wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami, kata Allah, akan menguji kalian semua, baik itu dengan sesuatu yang menyenangkan ataupun kenikmatan yang disukai, bisyarri wal khairi, ataupun dengan sesuatu yang tidak disukai, ya. Maka bagian daripada kita mengimani itu ada beriman kepada qada dan qadar, ya, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, ya, yang membuat kita nyaman ataupun kita pandang baik dan kita pandang jelek itu adalah ketentuan dari Allah, ya. Tetapi semuanya adalah baik dan jelek itu adalah di pandangan Allah. Nah, sahabat semua, maka fase kita kehidupan di dunia ini adalah kita jalani, dan di ayat tadi bahwa disebutkan kehidupan dunia ini adalah untuk diuji. Ya, maka dipertegas di dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata, yaitu Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Nah, di sini memang disebutkan kematian dulu, ya, karena kehidupan yang sesungguhnya adalah nanti kehidupan di akhirat. Kita mati dulu, nanti tidak bernyawa, kemudian nanti hidup, ya, di alam akhirat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Ya, setelah di alam dunia nanti ada alam barzakh ataupun alam kubur, kemudian nanti dibangkitkan kembali dan hidup selamanya. Khalidina fiha abadan. Nah, kita sering menemukan kata-kata itu dalam Al-Quran. Khalidina fiha abada. Selamanya, kekal. Ya. Nah, di ayat ini disebutkan bahwa Allah itu yang menciptakan kematian dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kamu, liyabluwakum. Ya, maka hidup itu adalah ujian dan untuk diuji. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu, di antara kalian semua yang lebih baik, yang terbaik amalnya. Ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dan Allah itu adalah Dia Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Nah, jadi hidup adalah ujian untuk menjadi yang terbaik. Karena dengan adanya ujian, itu akan terlihat. Dan nanti kalau disekolahkan, akan lulus ataupun naik kelas, ya, dengan ujian itu. Nah, maka nanti ujian itu ada beberapa jenis memang. Ya. Jadi hidup kita di dunia ini adalah untuk diuji. Ya, karena hidup itu adalah sesuai dengan di ayat ini adalah ujian. Ya. Tujuannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Ya, setiap kita tentunya merasakan betul. Ya. Karena memang
ketika nanti berbicara apalagi berkaitan dengan orang yang beriman, ya, orang yang beriman di dalam Al-Quran itu disebutkan akan melalui fase-fase yang lebih mulia. Dan di antara kemuliaan itu adalah diraih dengan adanya ujian. Nah, sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian ujian di dalam kehidupan ini, ya karena memang kita hidup, ya tadi khalaqal mauta wal hayata, kita mati dan kemudian hidup nanti, ya. Maka di dalam kehidupan dunia ini, ujian di dalam kehidupan, apalagi sebagai orang yang beriman, ya, itu bermacam-macam ujian. Ya. Maka ada sebuah pertanyaan di dalam ayat ini, dan ini menegaskan bahwa kita semuanya pasti akan diuji. Nah, maka bahasa lainnya ujian itu adalah sebuah kepastian. Ya, apalagi orang yang beriman. Ya, untuk naik level itu pasti diuji. Ya, maka ujian dalam kehidupan bukan hanya datang dalam bentuk kesulitan dan penderitaan. Mungkin di dalam keseharian kita ada kalanya merasakan kesulitan, bahkan merasakan penderitaan. Tetapi juga dalam bentuk kenikmatan. Kita juga merasakan kenikmatan, merasakan kesenangan, dan juga kemakmuran, kesejahteraan. Semua itu adalah cara bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji keimanan dan kesabaran kita selaku hambanya. Nah, maka di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ini ditegaskan bahwa terlebih orang yang beriman, ya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata kami telah beriman? Hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sedangkan mereka tidak diuji. Nah, jawabannya adalah pasti manusia diuji. Jadi manusia, orang yang beriman ini tidak cukup mengatakan saya beriman. Karena orang yang beriman itu adalah orang pilihan. Ya, maka ketika berbicara tentang nikmat itu adalah nikmat terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Karena dengan itu kita bisa mengenal, ya, bisa lebih dekat kepada Sang Pemilik manusia yang maha segalanya. Maka ketika berbicara tentang nikmat, nikmat yang paling besar itu adalah nikmat keimanan. Nah, dan orang beriman itu adalah orang pilihan. Maka ketika kita mencermati bagaimana seruan di dalam Al-Quran, ya, itu ada seruan khusus bagi orang-orang yang beriman, ya, untuk meraih yang terbaik, derajat yang terbaik di sisi Allah, itu adalah orang-orang pilihan. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan orang-orang yang bertakwa. Ya, dan ketika kita mencermati upaya jalan untuk meraih ketakwaan itu kan banyak. Di antaranya adalah yang beberapa bulan ke belakang kita lakukan dengan adanya puasa. Kan akhirnya adalah untuk mencapai derajat ketakwaan. Ya, la'allakum tattaqun. Dan diawali seruan untuk melaksanakan ibadah puasa itu adalah panggilan kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang merasa beriman. Jadi keimanan dan Islam itu adalah nikmat yang paling tertinggi, maka tentunya, ya, semakin kuat, semakin hebat, maka dia akan diuji dengan sesuatu hal yang Allah Maha tahu atas setiap kita di fase mana kita berada. Ya, maka manusia apakah mengira mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata kami telah beriman? Ya, karena ini sesuatu yang posisi yang paling mulia, ya. Dan posisi yang paling mulia itu ada ujiannya supaya lebih mulia, ya, supaya lebih
naik derajatnya di sisi Allah. Ya, maka wahum la yuftanun. Apakah mereka mengira mereka tidak akan diuji? Pasti akan diuji, itu kan. Nah, apalagi di sini orang yang beriman, ya. Sedang mereka tidak diuji, ya pasti jawabannya adalah pasti ujian di dalam kehidupan ini ada, itu kan sebuah kepastian. Nah, maka tadi ujian dalam kehidupan bukan hanya bentuk penderitaan dan kesulitan, tetapi juga kemakmuran dan kesenangan ataupun kenikmatan. Nah, sahabat sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka di antara jenis-jenis ujian di dalam kehidupan kita itu, setidaknya ada yang mengelompokkan menjadi tiga. Ya, yang pertama dalam bentuk kesulitan, yang kedua dalam bentuk kenikmatan, kemudian dalam bentuk keluarga dan juga lingkungan. Ini adalah ujian. Ya, kita tadi mencermati bagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Ya, kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Ya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ya, di dalam beberapa ayat memang disebutkan fitnah itu diartikan cobaan. Ya, wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Nah, jadi kita merasakan bagaimana penderitaan, bagaimana kesulitan, atau bagaimana kenikmatan, kesenangan, kemakmuran, kesejahteraan yang kita rasakan itu adalah semuanya adalah ujian. Maka bagi orang yang beriman, semuanya menjadi kebaikan. Ya, kita senantiasa membahas bagaimana orang yang beriman itu seperti memiliki dua sayap. Ya, dengan sayap kedua sayapnya dia bisa terbang lebih mulia, itu kan. Ya, maka ketika berbicara tentang kedua sayap itu adalah sayap syukur dan sabar. Ketika mendapatkan kebaikan, kemakmuran, kesejahteraan, kemudahan-kemudahan, dia bersyukur. Dan ketika sebaliknya mendapatkan cobaan berupa kesulitan, kesukaran, ya, penderitaan, dia bersabar. Dan hampir semua orang merasakan dan menyangka bahwa ketika ujian itu adalah lebih kepada penderitaan. Padahal kedua-duanya, baik itu kenikmatan ataupun penderitaan, cobaan berupa kesukaran. Ya. Nah, dan banyak orang yang dia bisa bersabar ketika diuji dengan penderitaan. Tetapi banyak juga orang yang tidak bersyukur ketika diuji dengan kemakmuran, gitu kan. Nah, maka ini adalah semuanya sebagai sebuah ujian. Ya, memang ketika kita menelaah bagaimana berbagai macam ujian, ya, cobaan di dalam Al-Quran itu disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 bahwa kami pasti akan mengujimu, kata Allah, dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan kekurangan buah-buahan. Ya, dan sampaikan, wahai Muhammad, kabar gembira kepada mereka orang yang bersabar. Jadi ujian di dalam kesulitan itu adalah berita gembira kepada mereka yang bersabar. Ya, dan nanti ada di akhir ayatnya bahwa hikmah daripada bersabar itu dari ujian nanti akan mendapatkan petunjuk. Nah, jadi jenis ujian di dalam kehidupan dalam bentuk kesulitan, di dalam bentuk kenikmatan, dan juga di dalam bentuk keluarga dan lingkungan. Ya, anak bagi orang tua bisa jadi juga ujian. Dan begitu pun sebaliknya. Orang tua bagi anak juga ujian. Ya, maka di dalam Al-Quran disebutkan وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Akan kami jadikan, kata Allah,
di antara kamu dan sebagian yang lain itu sebagai sebuah cobaan, ujian. Ya, ada mungkin yang di antara kehidupan kita yang merasakan kenikmatan secara materi, tetapi Allah uji dengan keluarga. Ya, maka ketika kita berbicara tentang kenikmatan, kemudahan, kemudian juga kesejahteraan, ya, itu juga nanti berkaitan dengan rezeki. Ya. Dan kita mempunyai keturunan anak-anak yang solih-solihah itu yang enak dipandang mata, tidak melakukan kejahatan gitu kan. Ya. Karena ketika ada keluarga yang melakukan kejahatan itu kan membuat keluarganya, ya kalau anak berarti orang tuanya juga bagian daripada ujian. Nah, jadi maka di antara jenis ujian selain bentuk kesulitan juga bentuk kenikmatan juga keluarga. Nah, bahkan lebih khusus memang disebutkan di dalam surat At-Taghabun itu bahwa anak itu kan merupakan ujian juga bagi orang tuanya. Nah, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sebagai ujian. Maka bagaimana kita bersama keluarga, juga bersama saudara, ya, tetangga semuanya saling mengingatkan supaya menjadi komunitas yang baik gitu kan. Ya, dalam bentuk keluarga dan juga lingkungan. Nah, sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian tentunya ketika berbagai hal, ya, ujian di dalam kehidupan itu kita rasakan. Ada kalanya mungkin kita berprasangka ataupun berpikir bahwa kenapa ya Allah itu memberikan ujian begitu berat bagi saya, gitu kan? Ya, ataupun bagi keluarga kami. Yang pertama harus kita yakini adalah berkaitan dengan ujian di dalam kehidupan ini, harus diyakini bahwa ketetapan Allah itu adalah yang terbaik. Karena Allah itu adalah pemilik segalanya, pemilik alam ini, ya, termasuk pemilik kita semua. Ya, kita diberikan kehidupan, diberikan nafas ini kan dari Allah. Ya. Maka pemilik itu lebih mengetahui yang terbaik untuk yang dimilikinya. Ya. Sebagaimana kita mungkin kalau di dunia ini kan ada yang disebut dengan hak milik gitu kan. Ya, harta itu kan hak milik ataupun juga kendaraan hak milik. Ya. Ataupun mungkin juga tempat tinggal hak milik. Walaupun sebenarnya itu adalah hak guna pakai gitu kan ya. Ya. Jadi ketika kita memiliki sesuatu, ya, rumah ibaratnya itu kan tahu persis, ya, apalagi ketika itu dibangun sesuai dengan keinginan desain pemiliknya, ya, tahu letak kamarnya di mana, letak kamar mandinya di mana, tempat tidurnya di mana, halamannya di mana gitu kan, walaupun sedang tidak dihuni ataupun sedang ditinggalkan, ya, ketika ada informasi bahwa oh di dapur itu ada yang bocor, teringat kan, oh dapur ini sebelah sini gitu kan, teringat sama pemiliknya. Ataupun mungkin ada yang ketinggalan di ruang tamu gitu kan, ataupun mungkin ada sesuatu yang belum ditutup di kamar lemarinya, teringat gitu kan. Nah, begitupun lebih Allah kepada manusia, ya. Jadi maha mengetahui,
Makanya di dalam beberapa ayat Al-Quran itu ada berkaitan dengan mengetahui, itu kan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui, ya, wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian tidak mengetahui. Nah, maka kita harus meyakini betul bahwa apapun itu ujian, ya, apalagi sesuatu yang membuat kita tidak enak, gitu kan, dengan penderitaan ataupun ya hal-hal seperti ya, itu harus diyakini bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik. Nah, maka kita bisa menelaah bagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan sebaliknya, boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diakhiri dengan ini. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Inilah nanti kita akan menemukan hikmah, gitu kan. Pelajaran penting dari apa yang kita rasakan, ya, dari apa yang kita lalui. Maka hal yang harus kita masukkan ke dalam pemikiran dan benak kita itu adalah bahwa ketetapan Allah, yakin itu adalah selalu yang terbaik. Ya, jadi harus senantiasa berprasangka baik, berhusnuzon kepada Allah di dalam segala kehidupan ini. Maka nanti orang-orang yang senantiasa meyakini ketetapan Allah yang terbaik, dia akan merasakan ketenangan di dalam hidupnya. Ya, karena orang yang beriman itu senantiasa dipanggil, ya, setiap harinya dengan meraih kepada sukses dan bahagia. Ya kan? Di antara panggilan untuk sukses dan bahagia itu adalah kita disuruh untuk melakukan sholat. Ya, itu adalah panggilan keimanan. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Ya, mari bergegas menuju sukses dan bahagia, falah itu. Ya, karena mungkin ada orang yang sukses tapi tidak bahagia dan ada orang yang bahagia tetapi tidak sukses. Maka secara bahasanya di dalam bahasa Arab itu ada orang yang sukses itu diartikan ataupun bahasa Arabnya adalah fauz, ya. Maka ada beberapa orang yang ingin sukses, ya. Kalau laki-laki namanya Fauzan gitu kan, ya, sukses gitu kan, ataupun Fauzi gitu kan, ya. Kalau perempuan biasanya pakai Nur, Nur Fauzia gitu kan, sukses artinya, ya. Ingin kehidupannya sukses. Tetapi memang ada orang sukses tapi belum tentu bahagia. Mungkin sukses secara karirnya, tetapi bisa jadi karirnya membuat dia gelisah gitu kan, ya. Tetapi ada juga orang yang bahagia tetapi tidak sukses, ya. Maka dalam bahasa Arabnya disebut dengan faraha, ya. Kalau laki-laki namanya mungkin biasanya farhan gitu kan. Faraha itu kan fariha, bahagia, ya. Nah, orang yang beriman itu digabungkan kedua, digenggam kedua itu semua, sukses dan bahagia, ya. Maka setiap panggilan menuju kesuksesan dan bahagia itu hayya 'alal falah, mari menuju sukses dan bahagia. Maka ketika kita mencermati di antara bagaimana orang yang beriman itu sukses dan bahagia, ya, itu nanti berkaitan dengan bagaimana berprasangka baik kepada Allah, juga berkaitan dengan mengingat Allah dengan sholat. Nah, maka di dalam Al-Quran ada yang namanya surat Al-Mu'minun, ya, orang-orang yang beriman. Diawali dengan qad aflahal mu'minun, ya, sukses dan bahagia orang yang beriman, ya. Nanti ada ciri-cirinya, orang yang khusyuk di dalam sholatnya, ya, kemudian senantiasa melakukan sesuatu yang bermanfaat dan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, ya. Jadi orang beriman itu memang, ya, itu
sukses dan bahagia. Qad aflahal mu'minun. Ya, falah itu kan aflah, sukses dan bahagia. Nah, maka dengan meyakini terhadap ketetapan Allah, kita akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Ya, karena bisa jadi memang di dalam kehidupan ini kita merasakan, ya, kayaknya ini baik, tapi belum tentu baik, ya, ataupun sebaliknya. Nah, maka nanti akan menemukan yang namanya hikmah itu, pelajaran manfaat yang terpenting atas apa yang kita rasakan dan kita lalui. Nah, sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian kita tentunya di dalam kehidupan ini harus punya kunci, ya, kunci di dalam menghadapi ujian. Ya, disebutkan di dalam sebuah hadis itu bahwa kuncinya sabar dan ridho. Nah, kunci itu kan biasanya tidak besar, tetapi menentukan, gitu kan? Ya, teteh-teteh, ibu-ibu punya rumah yang besar dan megah, gitu kan? Dan untuk masuk ke rumah itu tentunya ada pintunya, dan pintunya besar, gitu kan? Dan pintu itu ada kuncinya supaya aman. Akan tetapi ketika kunci itu tidak ada, sulit untuk dibuka. Nah, bagaimana begitupun dengan kehidupan kita, ya, supaya kita mudah menghadapi berbagai ujian ini, kuncinya adalah sabar dan ridho. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi bahwa besarnya pahala itu tergantung dari besarnya ujian. Ya, inna idzamal jaza ma'idzamil bala. Semakin besar ujian, berarti semakin besar pahalanya. Nah, itu benang merahnya kan gitu. Inna idzamal jaza ma'idzamil bala. Tetapi memang ada kalanya kita ingin tidak sesuai ini, gitu kan? Ya, ujiannya ingin, cobaannya ingin kecil, tetapi balasannya ingin besar, gitu kan? Nah, di dalam hadis ini adalah inna idzamal jaza ma'idzamil bala. Besarnya pahala itu tergantung besarnya ujian. Ya, walaupun memang di awal tadi kita berdoa, di antara doa kita meminta kepada Allah, karena memang siapapun di antara kita kan, walaupun ujian itu dengan cobaan yang tidak mengenakan itu membuat naik kelas, ketika dilalui dengan kesabaran, tetapi tetap saja memang kita pun diajarkan, ya, di dalam salah satu doa supaya memang ujian ini tidak begitu memberatkan, gitu kan? Ya, ujian tidak begitu memberatkan. Maka di antara doanya adalah Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari beratnya ujian, itu kan. Walaupun di hadis ini adalah besarnya pahala itu tergantung besarnya ujian. Maka bagaimana ini menggambarkan kesabaran yang harus diperbesar, gitu, dan keriduannya kepada Allah. Ya, jadi inna idzamal jaza ma'izamil bala wa inna allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Ya. Jika Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan menguji mereka. Idza ahabba qauman ibtalahum. Maka ujian itu adalah bagian daripada kasih sayang Allah. Bagaimana cintanya Allah kepada hambanya. Ya. Berarti orang yang diuji itu adalah sedang mendapatkan kasih sayang Allah. Karena ketika bersabar, ya, kemudian naik derajat kemuliaannya di hadapan Allah. Ya, karena memang kesabaran itu pahalanya tanpa batas. Ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Mungkin kalau berjamaah sholat disebutkan dalam hadis itu kan mendapatkan 27 derajat. Ya, tetapi pahala kesabaran itu
tanpa batas. Ya, dalam sebuah hadis itu disebutkan infak saja kan sedekah ya 7 kemudian dilipat gandakan menjadi 100 ya 700 ya dan Allah Maha melipat gandakan wallahu yudhaifu liman yasha bighairi hisab. Kesabaran itu innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab langsung tanpa batas. Ya karena memang orang-orang sabar itu adalah setelah dia melalui berbagai berbagai ujian gitu kan. Ya, maka di antara tanda kasih sayang, tanda cinta Allah kepada hambanya adalah dengan mengujinya. Idza ahabba qauman ibtalahum. Apabila Allah mencintai suatu kaum, ya maka Allah menguji kaum tersebut, ya menguji hamba tersebut. Nah, faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha dengan ujian tersebut, maka dia mendapatkan keridhaan, ridha Allah. Dan sebaliknya waman sakhita falahu sukhtu. Dan apabila tidak ridha, ya barang siapa yang murka, enggan diuji, maka dia mendapatkan kemurkaan Allah nauzubillah. Nah, maka gambaran-gambaran ini bagaimana kita di dalam mensikapi atau kalau bahasa lainnya mempunyai kunci untuk menghadapi ujian ini. Ya, kuncinya sabar dan ridho. Karena semua tadi yang Allah berikan kepada hambanya itu adalah pasti yang terbaik. Allah mengetahui ukuran hambanya. Ya. Nah, kemudian sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan terakhir hikmah di balik ujian dari Allah SWT. Banyak hikmah dari ujian yang kita rasakan. Ya, di antaranya adalah diangkat derajatnya di hadapan Allah menjadi yang paling mulia itu adalah dengan ketakwaan. Dan takwa itu untuk meraihnya pasti banyak ujian. Nah, maka orang-orang yang diuji itu hikmahnya nanti akan diangkat derajatnya. Ya. Dan lagi-lagi untuk mengangkat derajat itu adalah didasari dengan keimanan. Ya. Kemudian dengan ujian itu, hikmah daripada ujian dari Allah juga menghapuskan dosa. Di dalam salah satu hadis disebutkan, tidaklah menimpa seorang mukmin rasa sakit yang terus-menerus, ya penderitaan, kepayahan, bahkan penyakit yang dirasakan, juga kesedihan. Ya, sedih itu kan bagian daripada juga ujian. Ya, bahkan sampai kesusahan yang mensusahkannya, melainkan akan dihapuskan dosa-dosanya. Maka hikmah di balik ujian itu adalah terhapus dosa ataupun menghapuskan dosa. Ya. Maka ketika seseorang merasakan ujian di antaranya sakit gitu kan, ya, ketika dia bisa bersabar, maka kan Allah mengangkat rasa itu kan, ya ketika sakit itu kan makanan ada kala mungkin terasa tidak segar ataupun bahkan pahit gitu kan. Tapi di sisi lain hikmahnya adalah juga Allah mengangkat dosanya, menghapuskan dosanya. Ya, kemudian hikmah di balik ujian dari Allah itu adalah mendapatkan pahala. Ya. Jadi tadi besarnya pahala berbanding dengan besarnya ujian. Dan memang ada kalanya kita ingin mendapatkan banyak pahala tetapi ujiannya pengen sedikit. Nah, maka bagaimana mendapatkan pahala ini? Hikmah di balik ujian. Ya, mungkin untuk membuat kita tenang dan bahagia ketika mendapatkan ujian, kita ingat pahala yang lebih besar di hadapan Allah. Ya. Dan ketika kita berbicara tentang ujian, ya, kemarin, pekan-pekan kemarin, dan sekarang kita masih di bulan Zulhijjah, itu kan
kita melewati ataupun melaksanakan Idul Adha ataupun dikenal dengan Idul Kurban. Ada sebuah pengorbanan. Dan ketika kita mencermati ayat berkaitan dengan kurban, itu kan berkaitan dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya, yang menarik ayat berkaitan di dalam berkurban ini di dalam surat As-Saffat itu Allah menyebutkan bahwa Ibrahim itu kan lulus dari ujiannya. Ya, ketika disuruh menyembelih dan menyembelih anaknya, dan itu diterima dengan penuh keyakinan. Ya, kalau secara logika siapa di antara kita yang mau menyembelih anaknya? Ya, kalau boleh dibayangkan, sudah usianya 86 tahun baru mempunyai anak, dan itu dirindukan sebelumnya. Ya, ternyata setelah beranjak dewasa itu kan suruh disembelih. Ya, ini pelajaran pentingnya. Siapa di antara kita yang begitu yakin terhadap perintah Allah, ya, dia akan mendapatkan kedahsyatan ataupun kejutan-kejutan yang luar biasa. Kan ketika pas menyembelih, Ismail itu berubah menjadi apa? Menjadi kambing besar ataupun kibas yang dipotong. Ismailnya tidak jadi disembelih karena Allah gantikan dengan itu. Ya, ketika sampai kepada puncak keyakinan menerima apa yang Allah perintahkan dengan penuh keyakinan kepatuhan yang total, ya bersiaplah dengan kejutan balasan dari Allah gitu kan. Nah, dan itu sebenarnya ketika disuruh menyembelih anaknya itu adalah di akhir ayatnya disebutkan inna hadza lahuwal balaul mubin. Itu adalah ujian yang begitu berat dan besar, ya, yang begitu nyata bagi Ibrahim itu kan, dan dilalui dengan penuh keyakinan, dan akhirnya ya Allah memberikan kejutan itu kan, ya, bahwa digantikan dengan domba yang besar itu kan. Nah, bagaimana ujian itu ketika dilalui dengan penuh keyakinan totalitas kepada Allah, maka akan mendapatkan kejutan yang luar biasa dari Allah itu kan. Ya, juga selain pahala yang besar. Dan pada akhirnya hikmah di balik ujian itu adalah sebagaimana di akhir tadi bahwa Allah akan menguji dengan berbagai kekurangan penderitaan, ya tadi kekurangan harta bahkan jiwa, ya ada kematian. Maka puncak ujian itu adalah kita sering mengucapkan, ya, karena memang kehilangan nyawa itu adalah ujian yang begitu mengguncang jiwa itu kan, ya. Maka di akhir ayatnya disebutkan wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang yang bersabar. Siapa yang mengucapkan ketika ditimpa musibah itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya. Ulaika alim salawatu mir rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Ya, mereka itulah orang yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa ulaika humul muhtadun. Ya, jadi lanjutan dari ayat tentang ujian itu adalah hikmah di balik ujian adalah mendapatkan petunjuk. Wa ulaika humul muhtadun. Ya, mudah-mudahan sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dengan berbagai ujian yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita mendapatkan banyak hikmah, ya, diangkat derajat, kemudian menghapuskan dosa, kemudian mendapatkan pahala dan mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Sementara sekian dan demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Kami tutup dulu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz. Terima kasih tadi atas kajiannya Ustadz. Kalau yang saya mengerti Ustadz, sambil mungkin Ustadz mau minum dulu. Buat yang teteh-teteh mau bertanya silakan ya. Eh, Ustadz tadi kan menyatakan bahwa cobaan itu ujian itu ya Ustadz. Ada di balik ujian itu kan ada hikmahnya, diangkat derajatnya, menghapuskan dosa, mendapatkan pahala, mendapatkan petunjuk gitu ya Ustadz ya. Menurut Ustadz, ujian yang kita coba itu Ustadz, apakah kebanyakan itu adalah karena dosa kita di masa lampau gitu ya Ustadz ya. Misalnya kita berbuat kesalahan dengan siapa gitu Ustadz, terus akhirnya ya kita diujinya itu terus-menerus gitu dengan ujian yang sama gitu Ustadz sampai istilahnya dosa kita habis gitu loh Ustadz. Itu mungkin nggak ya Ustadz seperti itu? Terus setelah misalkan eh, istilahnya nih Ustadz ya sambil menghapuskan dosa, apakah pada saat yang bersamaan itu juga kita dan kita menerima dengan ikhlas, dengan sabar, maka kita akan mendapatkan pahalanya juga Ustadz. Jadi kayak sampo gitu Ustadz, dua dua apa sih nih? Apa sih two in one gitu loh Ustadz. Nah, gimana nih Ustadz? Ustadz, buat teteh-teteh mau bertanya silahkan ya, Mangga. Ya baik deh, terima kasih atas pertanyaannya. Berkaitan dengan hal ini ya, jadi tadi kayak sampo ya, two in one, membersihkan dan juga eh, mengangkat derajat lebih bersih gitu kan. Ya, berbicara tentang kesalahan ya, maka memang ada yang mengelompokkan ataupun ada yang mengklasifikasikan. Katanya ada cobaan, ada juga eh, siksaan atau azab gitu kan. Nah, maka tadi memang ketika kita berbicara tentang penerimaan, ya, itu ada yang mengelompokkan bahwa ketika cobaan, ujian itu adalah bagi mereka yang beriman dan juga tidak melakukan dosa. Ya. Ketika azab itu menimpa mereka yang berdosa ataupun melaksanakan kemaksiatan. Ya, maka harapannya adalah apapun yang membuat kita tidak nyaman, ya, mudah-mudahan itu adalah sebagai ujian cobaan, ya, bukan merupakan azab. Karena azab itu Allah akan timpakan kepada mereka yang melakukan kemaksiatan, ya. Walaupun mungkin ada kalanya, ya, ketika Allah menguji terhadap hambanya, itu bisa jadi Allah meluluh lantakan semuanya, ya. Dalam artian ketika walaupun di beberapa kejadian musibah gitu kan, ya, tsunami contohnya gitu kan, ya, saya juga kan bagian daripada yang menyaksikan bagaimana eh, rumah-rumah Allah itu utuh gitu kan, ataupun mungkin kemarin ketika kebakaran dahsyat itu kan, kan ada informasi bahwa beberapa rumah orang-orang yang beriman, yang teguh pendiriannya dengan keimanannya kemudian melakukan amal soleh, kan terlewati begitu saja dari bencana gitu kan, ya. Tetapi memang di dalam Al-Quran disebutkan kalian harus waspada, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Kalian harus waspada, harus bertakwa katanya kata Al-Quran itu terhadap sesuatu cobaan nanti yang bukan saja menimpa orang-orang yang berbuat zolim di antara kalian. Ya bisa jadi ketika ada banjir itu kan menyapu semuanya, baik orang yang taat ataupun yang bermaksiat. Nah, pelajaran pentingnya bagi kita adalah kita harus senantiasa saling mengingatkan. Nah, ke sana berarti kita saling mengingatkan supaya tidak terjadi kezoliman-kezoliman, itu kan. Ya, dan ketika kita berbicara tentang alam itu kan, ya apalagi Indonesia akan disaksikan sekarang.
Ya, bagaimana kerusakan alam kan, madorotnya juga dirasakan sama semuanya gitu kan. Ya, disinilah kita harus saling mengingatkan di dalam kebaikan. Walaupun di sisi lain memang ya adanya ujian itu, ya cobaan, ya memang sebagaimana tadi janji Allah dalam Al-Quran dan juga Rasulnya di dalam hadisnya. Ya, selain juga membersihkan, mengangkat kesalahan dosa, juga hal yang bersamaan ya mendapatkan pahala kebaikan. Maka di antara kita mendoakan orang yang sedang tertimpa ujian ataupun sedang dicoba, ya taruhlah orang sakit, ya orang sakit, di antara doanya adalah laba satohurun insya Allah, ya tidak apa-apa dengan sakit ini, insya Allah semuanya akan menjadi lebih baik. Ya, kita juga tidak berpandangan ketika sedang sakit, ya, ataupun berpandangan kepada sahabat kita yang sakit, oh mungkin kamu banyak dosanya. Tidak juga seperti itu kan, karena nanti ditakutkan apa, menyinggung gitu kan, menyinggung. Jadi ungkapan daripada laba satahurun insya Allah itu adalah tahur baik, itu adalah sebagai ungkapan motivasi bahwa dengan adanya cobaan itu, ya di balik ujian yang dirasakan, ya ataupun di balik sakit, ya, sakit itu bagian daripada cobaan, ya itu siap-siap dibersihkan dosa dan juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu mungkin terkait dengan, ya memang di saat yang bersamaan ketika itu bisa dilalui dengan kesabaran, ya selain juga menghapuskan dosa juga bertambah pahala, ya ya tadi two in one gitu kan. Jadi luar biasa memang, ya. Dan ujian setiap kita memang beda-beda, ya beda-beda. Mungkin ada yang makmur secara materinya, tetapi ada saja gitu kan. Dan tadi memang kunci kita menghadapinya adalah dengan uh, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian teh yang bisa ditanggapi. Matur nuwun. Baik Ustadz, atau mohon Ustadz. Jadi nggak selalu ya Ustadz, kalau misalnya kita diuji itu berarti karena kita bandel gitu Ustadz di masa lalu gitu Ustadz ya, atau kita pernah berbuat dosa atau apa. Tapi bisa juga gitu Ustadz, tapi tidak selalu gitu ya Ustadz ya gitu. Tapi mungkin dengan kita diuji kita jadi mengingat-ingat kali ya Ustadz ya. Istilahnya mungkin jadi istighfar gitu ya Ustadz ya. Gitu. Baik. Baik Ustadz, tadi menyinggung mengenai alam, ini Mbak Berta mau nanya nih tentang Ya, Indonesia nih negara kita tercinta. Mangga ya Mbak Mbak Berta. Dini. Makasih Mbak Dini. Makasih Ustadz. Eh, Nah, enggak, Bang. kajiannya Ustadz, Masya Allah. Ustadz, yang ingin saya tanyakan Ustadz, kita kan sudah melihat juga ya sebagai orang yang tinggal di Indonesia, kita pasti tahu akhir-akhir ini bencana lebih banyak terjadi ya Ustadz ya. Tuntutan ini, tuntutan itu juga, kerusakan alam dan lain-lainnya Ustadz. Gitu. Yang dulunya nggak pernah banjir, jadi banjir tentu ada beberapa faktor-faktor juga ya Ustadz ya. Gitu, yang tanah longsor dan lain sebagainya gitu. Bahkan titik-titik kelaparan itu semakin besar gitu Ustadz. Nah, kadang-kadang kita berpikir Ustadz, kalau ini ujian untuk bangsa, oke kita terima bareng-bareng. Bagaimana kalau ujian ini karena kezoliman pemimpin, kezoliman pemangku kekuasaan gitu Ustadz. Kayaknya itu susah juga mau ridho Ustadz. Mau ridho menerima itu, dan kita itu nggak tahu eh, apa ini ujian, apa ini teguran, apa ini musibah gitu Ustadz. Eh, dan ini Ustadz satu lagi tentang istighosah ya Ustadz ya. Biasanya kan ada istighosah kalau ada bencana itu kan istighosah gitu. Bagaimana Ustadz tentang ini panduan secara besarnya tentang istighosah ini Ustadz. Terima kasih Ustadz. Mangga Ya, Ustadz. Pak. Ustadz mungkin sebelumnya bisa dijelaskan sedikit perbedaan antara cobaan, ujian, azab, supaya ngerti juga gitu Ustadz gitu. Oh ini ujian, ini azab gitu kan. Karena saya sendiri masih agak-agak bingung Ustadz. Mangga Ustadz. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya.
Nah, sekilas memang terkait dengan ya ini kan satu kesatuan ketika digabungkan dan ketika dipreteli juga ada yang bisa dipisahkan itu kan. Ya, terkait dengan ujian, kemudian adab dan azab ya pakai ain azab. Karena kalau pakai adab itu adalah etika atau akhlak gitu kan. Azab ya azab kemudian ujian ataupun cobaan. Ya, itu kan sudah bahasa serapan menjadi bahasa Indonesia gitu kan. Nah, tadi secara garis besarnya memang ujian itu ya di dalamnya ada kenikmatan, ada juga penderitaan. Ataupun bahasa lainnya kan cobaan. Cobaan itu biasanya kita merasakan sesuatu yang tidak nyaman gitu kan. Ya, seperti sakit. Ya, itu adalah cobaan. Kalau ujian ya bukan cuma sakit tetapi sehat juga ujian itu kan. Ya. Jadi sakit itu adalah ujian dan juga cobaan. Kalau sehat itu ujian. Ya, itu yang saya pahami itu kan. Kalau adab ya itu cobaan ataupun siksa yang Allah berikan, tetapi kondisi yang menerimanya dia sedang melakukan kemaksiatan. Ya diadab sama Allah. Dan akhir-akhir ini kan kita ngeri juga ya teh lihat ya fenomena ataupun kejadian belakangan ini. Ya dengan adanya teknologi AI itu kan ya saya melihat ngeri sekali itu ya Allah itu kan ada orang yang eh, kayak bahagia gitu kan bertemu dengan teman-temannya ya itu kan menggunakan teknologi AI katanya itu kan ya seperti sedang berenang hari pertama di neraka katanya nauzubillah ya Allah gitu kan jadi dijadikan candaan gitu kan ya jadi kayak neraka itu kayak kayak ya sudah dijadikan candaan padahal diksi neraka di dalam Al-Qur'an itu kan semuanya mengerikan ya mengerikan itu kan ketika dicelupkan gambaran siksaan yang paling ringan di neraka itu ya ketika gambaran tangan dicelupkan ke dalam api itu langsung ini kan mendidih gitu kan ya kan begitu begitu dahsyat itu kan dan kita ngeri sekali memang sekarang itu kan ya makanya mudah-mudahan dengan teknologi ini membuat kita membuat kita ikhlas gitu kan, tidak membuat kita culas gitu kan. Nah, jadi bagaimana eh, perkembangan ini ya kita lalui ataupun kita sikapi dengan memang harus dengan keimanan gitu kan. Ya supaya apapun itu menambah kita keimanan kepada Allah. Ya itu yang saya pahami terkait dengan jadi kalau tadi sakit itu bagian daripada cobaan dan juga ujian. Ya, kalau sehat itu ujian. Ya. Dan ketika orang lulus diuji sehat itu dia ketika bersyukur gitu kan. Ya. Karena ada orang yang sehat eh, tidak bersyukur gitu kan. Berarti kan tidak lulus ujian. Nah, terkait dengan apakah memang ujian ataupun ini merupakan azab ya ataupun cobaan ya yang menimpa bagaimana terkhususnya di Indonesia ya kita menyaksikan ya memang ada campur tangan manusia ya ketika ujian ataupun cobaan itu datang ya kalau di alam berarti ada kerusakan ya maka di dalam Al-Qur'an itu disebutkan terjadi kerusakan di daratan dan di lautan ya ternampak kerusakan itu ya zoharul fasadu fil barri wal bahri baik di daratan ataupun di lautan bima kasabat aydin nas ada campur tangan manusia ya kalau pemimpin mungkin ada kebijakan juga ya, dari pemimpinnya gitu kan ya maka ada istilah pemimpin yang adil dan pemimpin yang zolim. Nah itu jadi pemimpin yang adil itu kan salah satu pemimpin yang nanti di akhirat itu
akan mendapatkan sebuah perlindungan ataupun naungan. Ya, ada 7 golongan itu kan yang nanti di akhirat itu akan mendapatkan perlindungan. Yauma la zilla illa zilluh, ketika tidak ada perlindungan, naungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan mengerikan sekali nanti di padang mahsyar itu. Ya, kita sekarang di Indonesia kan panas itu kan. Ya, sampai 30 berapa derajat gitu kan. Panas sekali, ya. Dan nanti di akhirat itu, ya, gambarannya adalah seperti 7 matahari, ya, jaraknya 1 jengkal. Nggak kebayang panasnya gitu kan. Nah, di waktu itu ada golongan orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan. Ya, ada 7 golongan, banyak memang. Di antaranya adalah yang pertama adalah imamun adilun, ya, pemimpin yang adil. Ya, disebutkan bahwa lawan daripada adil itu kan dolim gitu kan. Nah, jadi pemimpin yang dolim itu dia tidak akan mendapatkan perlindungan nanti. Dan itu memang ketika berbicara tentang pemimpin, ada pemimpin kan ada yang dipimpin. Ya, memang ada kalanya pemimpin itu adalah bagaimana ukuran ataupun gambaran daripada yang dipimpinnya. Ya, harapannya adalah mudah-mudahan walaupun kita juga sebagai masyarakat ya terus berupaya untuk menjadi lebih baik. Tapi ketika kita merasakan ada pemimpin yang zolim dengan berbagai kebijakannya, ya mudah-mudahan itu bukan gambaran rakyatnya yang zolim gitu kan. Karena memang ada kalanya ketika ada pemimpin yang kualitasnya seperti itu kan gambaran walaupun pemimpin itu kan ada yang dipilih ya. Ya mungkin secara ininya kan saya tidak memilih gitu kan. Tetapi memang dampak dari kezalimannya ya dirasakan sama semuanya gitu kan. Ya. Jadi memang berkaitan dengan ujian dan cobaan. Ya, ini juga berkaitan dengan campur tangan manusia. Ya. Jelas memang tadi dampak kerusakan di alam itu ya ada campur tangan manusia. Ya, dalam Al-Qur'annya biaidinnas, yang mungkin kebijakan ataupun mungkin juga ya berbagai halnya gitu kan. Ya. Jadi ketika ditebang alamnya, dirusak alamnya, ya, ketika hujan turun itu dan airnya itu mencari rumah-rumah warga, ya kalau airnya bisa berbicara mungkin ya salah sendiri tempat saya dihilangkan gitu kan. Makanya saya eh, beralih pindah ke rumah-rumah manusia gitu kan. Nah, kalau air bisa berbicara mungkin seperti itu gitu kan. Ya, jadi kan air itu menyerap ya melalui itu tanaman-tanaman pepohonan. Ketika pepohonannya dirusak gitu kan, ya alamnya dirusak, ya air ketika bisa berbicara mungkin seperti itu gitu kan. Karena ulah manusia, harusnya saya punya tempat tinggal saya dirusak, dihancurkan, ya makanya pindah ke tempat-tempat tinggal manusia, akhirnya kan banjir gitu kan. Ya, jadi memang ada campur tangan. Ya, memang berkaitan dengan ini, harapannya itu adalah berbagai hal yang kita rasakan, terutama di Indonesia, ya mudah-mudahan ini sebagai sebuah ujian, ya bukan sebagai azab gitu kan. Ya makanya tadi nyambung dengan istighosah, kita meminta ampun kepada Allah. Ya, di antara istighosah yang dilakukan, yaitu kan ada sholat sunnah ya. Sholat sunnah ketika kita sedang kemarau, ya kemarau itu kan bagian daripada ujian ataupun cobaan. Ya, karena dengan air itu kan menghidupkan dengan izin Allah. Ya, maka di antara bagian daripada ujian itu adalah kemarau yang panjang. Nah, kita sebagai orang yang beriman disunahkan untuk beristighosah dengan adanya sholat sunat istisqa. Ya, istisqa itu kan meminta kepada Allah, ya, sholat meminta hujan. Intinya kan supaya Allah menurunkan hujan, ya supaya tidak terhalangi dengan apa? Dengan dosa-dosa manusia yang dilakukan. Ya, nah maka istighosah itu adalah minta ampun kepada Allah, ya, dengan kita bertobat dengan melakukan kebaikan. Ya, kalau sholat sunnah itu kan ada sholat sunnah
istisqa ketika minta hujan itu kan sebagai sebuah gambaran bahwa bertobat kepada Allah, harapannya adalah ketika tobatnya diterima, kemudian ya dosanya hilang dengan meminta ampun kepada Allah dengan bertobat, Allah akan menurunkan keberkahan-keberkahan. Hujan itu kan disebutkan dalam Al-Quran bagian daripada keberkahan dan rahmat gitu kan. Ya, jadi karena dengan apa? Ini memang ada keterkaitan. Ketika kita menelaah salah satu surat saja di dalam Al-Quran, itu di dalam Al-Quran surat Nuh gitu kan. Nuh itu kan cerita tentang Nabi Nuh yang uh, diuji oleh Allah dengan umatnya yang lama berdakwah kemudian tidak beriman. Ya, kemudian Allah memberikan wahyu petunjuk kepada Nabi Nuh untuk membuat perahu. Nah, itu di ayat-ayat awal surat Nuh itu ada keterkaitannya antara bagaimana kita meminta ampunan kepada Allah dengan kesejahteraan yang kita dapatkan. Ya, inti daripada istighosah itu kan kita mensucikan, meminta ampun kepada Allah. Ya, makanya ketika istighosah, berdoa, meminta kepada Allah, mensucikan diri bersama-sama, harapannya adalah akan turun keberkahan. Ya, itu kan bagian daripada komunitas golongan orang-orang yang bertakwa. Karena ketika Allah menurunkan keberkahan dari langit dan dari bumi, itu memang diawali dengan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Yang bertakwa berarti terjauh daripada dosa dan kemaksiatan. Ya. Nah, terkait dengan kesejahteraan ataupun banyaknya makmurnya kehidupan keluarga juga masyarakat. Nah, di dalam Al-Qur'an surat Nuh itu diawali dengan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya. Mintalah ampun, beristighfarlah kepada Allah. Fakultu istaghfir, ya astaghfirullahalazim gitu kan. Istaghfiru rabbakum, kepada Rabb kalian, mintalah ampun, beristighfarlah kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Nah, lanjutan ayatnya adalah yursilis sama alaikum midrar. Allah akan menurunkan hujan dari langit, ya, yang deras sebagai keberkahan, sebagai rahmat. Wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kemudian Allah akan menambahkan kepada kalian semua bi amwal, harta benda, wa banin, juga kemudian anak-anak gitu kan. Ya, dan hal-hal semacam keberkahan-keberkahan kesejahteraan gitu kan. Ya, jadi adanya itu semua diawali dengan meminta ampun kepada Allah. Berarti sebaliknya ketika terjadi sesuatu yang tidak ada keberkahan, juga kekurangan berbagai halnya, ya itu erat kaitannya dengan Allah tadi mungkin bahasa lainnya ingin membersihkan dosa kita lewat itu, ya lewat ujian cobaan itu gitu kan. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah, ya walaupun mungkin ada kalanya seperti kerusakan ini adalah campur tangan manusia ataupun mungkin dikatakan pemimpin yang zalim, gitu kan. Ya, pelajaran pentingnya adalah mudah-mudahan dengan ini semua ya rakyatnya sadar dan termasuk kita semakin banyak mengingat Allah. Karena ada kalanya memang kita itu untuk mengingat Allah harus ditegur dengan ujian. Ya, karena ada kalanya memang ketika mendapatkan kenikmatan-kenikmatan itu ada kalanya lalai. Ya, mungkin dengan berbagai hal yang kita rasakan, ini adalah mudah-mudahan sebagai ujian dari Allah untuk meningkatkan kualitas kita semua. Ya, kalau di Indonesia, ya orang-orang Indonesia, ya semuanya supaya lebih baik. Ya, karena ada kalanya memang dengan ujian ini Allah menginginkan kelompok tersebut ataupun hamba tersebut
lebih baik dan lebih dekat kepada Allah. Ya, itu mungkin Ya, yang bisa ditanggapi. Mangga. ya Ustadz. Jadi kita juga tetap kembali dengan walaupun ujian itu terjadi pada diri kita, keluarga kita, pada skala yang lebih besar terhadap bangsa. Intinya kita tetap harus bisa untuk mengambil hikmah dan ibrohnya ya Ustadz ya. Itu introspeksi diri pasti juga penting sekali saya pikir, sehingga kita feedback daripada kejadian itu apa gitu, dan apa pesan yang tersirat dan tersurat dari suatu ujian musibah itu yang harus mampu kita pandai-pandai kita mengambilnya ya Ustadz. Ya, Terima kasih iya, Ustadz. sama-sama, Mangga. Ustadz, terima kasih tadi atas jawabannya. Emang pelik juga ya Ustadz ya apa yang terjadi saat ini. Bukan cuman hanya di Indonesia ya Ustadz ya, di mana-mana gitu ya Ustadz. Kadang-kadang kita, ya mungkin kita ya itu Ustadz ya, kita diminta bersabar ya Ustadz ya. Seperti yang kita lihat di Palestina itu kan, itu contoh kesabaran yang luar biasa ya Ustadz ya. Bayangin kita cuma diuji, misalkan diuji sama anak, diuji sama suami, udah berdarah-darah nangisnya gitu Ustadz ya. Sementara yang di Palestina itu ya diujinya ya kehilangan keluarga tercinta, Ya, kehilangan rumah, tidak bisa makan, kehilangan negara komplit gitu ya Ustadz ya. Itu mungkin hikmah yang bisa kita dapatkan ya Ustadz ya. Baik Ustadz, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir Ustadz, karena waktunya juga datang dari Feli. Feli, apa kabar Feli? Feli ini di Aceh Ustadz tinggalnya nih. Dulu Aceh. di Prancis, sekarang udah balik di Aceh. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, di Al-Quran ada disebutkan hal buruk yang kita lakukan, maka kerugian, keburukan untuk dirimu sendiri. Begitupun dengan kebaikan. Benar kan ya Ustadz ya? Apa yang kita lakukan Ya, akan kembali kepada kita. Seperti itu. Namun saya pernah bertemu dengan orang yang sangat baik, tetapi hidupnya benar-benar penuh cobaan besar, Ustadz. Bahkan dari kecil yatim piatu. Lalu setelah menikah 5 tahun menjadi single parent, cerai mati. Lalu diuji lagi dengan kondisi anak-anaknya dan masih banyak lagi ujian besar di hidup beliau. Apa yang bisa kita lakukan untuk menyemangati orang ini, Ustadz? Karena beliau memang insya Allah, sebentar panjang. Mana sih? Insya Allah hablu minanas dan hablu minallah. Dan apakah kemalangan yang menimpa orang ini bisa dikarenakan oleh dosa orang tua beliau yang, kok saya nggak bisa akses, nah ini dia. Yang mana? Yang, Ustadz saya nggak bisa baca terusannya ya. Nah ini dia. Kemalangan orang ini dikarenakan oleh dosa orang tua beliau yang beliau sendiri tidak tahu. Terima kasih banyak Ustadz. Nah ini gimana nih Ustadz? Contohnya nih kayak kemarin yang pelajar di UGM itu loh Ustadz. Yang ketabrak gitu ya Ustadz ya. Ketabrak lari sama mahasiswa lainnya. Udah sih katanya ibunya kehilangan suaminya, anaknya jadi yatim sejak kecil. Terus sekarang anaknya yang memang ingin membahagiakan ibunya istilahnya ikut wafat gitu Ustadz. Ada nggak sih Ustadz dosa orang tua kita, atau mungkin itu yang jadi generasi gitu? Saya sih berharap nggak akan begitu ya Ustadz ya. Mudah-mudahan sih nggak begitu ya Ustadz ya. Kecuali kan seperti yang kita tahu bahwa makanan haram gitu ya Ustadz ya, yang tidak halal itu memang bisa bisa berlanjut kepada turunan kita. Nah gimana nih Ustadz? Mohon Ustadz. baik, terima kasih Teh atas pertanyaannya. Baik, betul di dalam Al-Quran disebutkan bahwa apabila kita berbuat baik, ya kebaikan itu untuk diri kita kembali, gitu kan. Dan kemudian sebaliknya, ya dalam beberapa ayat diantaranya dalam Al-Quran surat Al-Isra itu kan, in ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat baik, ya kebaikan itu akan kembali kepada diri kalian, dan begitupun ketika berbuat jelek, ya akan kembali kepada diri sendiri itu kan. Nah, karena memang dipertegas juga di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ya, yang senantiasa kita baca. Surat Ar-Rahman kan sudah hafal, ada
31 ayat yang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu kan. Nah, itu ada ayat hal jazaul ihsan il ihsan. Ya, kebaikan itu nanti balasannya juga kebaikan itu kan. Nah, jadi di dalam Al-Qur'an memang disebutkan kebaikan-kebaikan itu kan dengan ihsan gitu kan. Karena ihsan itu adalah puncak ibadah tertinggi. Islam, iman, Islam kemudian ihsan. Nah, berkaitan dengan hal yang tadi ya, ujian itu yang menimpa, memang ada kalanya kita ya tadi intinya mungkin kita lebih ke depan bagaimana mendapatkan hikmah itu. Karena hikmah itu bisa didapatkan, makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang Allah berikan hikmah itu, dia telah diberikan sesuatu yang begitu amat berharga. Khairan katsira. Ya, kebaikan yang banyak. Ya, udah baik banyak lagi gitu kan. Ya, itu yang diberikan hikmah. Nah, maka karena ada kalanya ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hikmah dari cobaan. Cobaan bukan saja kepada diri sendiri, tapi juga cobaan kepada orang lain. Karena ada kalanya, ya, seseorang yang diberikan hikmah itu, dia bukan saja mendapatkan pelajaran dari ujian yang menimpa dirinya, ujian yang menimpa orang lain pun dia bisa mendapatkan hikmah. Gitu kan? Tetapi ada kalanya orang sudah ditimpa dengan cobaan, ya, tetapi belum mendapatkan ataupun belum mendapatkan hikmah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hikmah di balik ujian ini, baik ujian yang menimpa diri ataupun ujian yang menimpa orang lain. Ya, makanya senantiasa ditanamkan ketika kita mungkin cobaan yang sepele dianggap sepele saja gitu kan, ketika kita ibaratnya kalau bahasa Sundanya kan sedang berjalan tijalike kesleo mungkin kan tersandung gitu kan. Ya itu apa yang diucapkan astagfirullah gitu kan. Kita ingat kepada Allah gitu kan. Ya ataupun innalillah. Itu kan kita diajarkan bagaimana mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah gitu kan. Ya, jadi minimal ketika kita mendapatkan sesuatu cobaan yang membuat kita tidak nyaman itu kita langsung ingat kepada ya Allah, saya salah apa. Ya, itu kan bagian daripada apa ya? Ya, minimal terucapkan astagfirullah. Ya. Kan ada kalanya mungkin orang ketika apa tadi tersandung itu kan apa yang dia ucapkan itu kan. Itu kan ya, orang-orang yang senantiasa tertaut dengan Allah itu langsung dia refleks gitu kan. Astagfirullah, innalillah gitu kan. Ya, itu. Ya, jadi nah kemudian terkait dengan ujian itu ya. Jadi kita fokus kepada hikmahnya karena tadi ada orang-orang yang bukan saja ujian terhadap dirinya, ujian terhadap orang lain pun dia bisa mendapatkan banyak hikmah gitu kan, banyak pelajaran gitu kan. Nah, ketika berkaitan dengan makanya tadi kuncinya senantiasa ridho dan juga berprasangka baik kepada Allah. Ya. Jadi ketika kita mendapatkan cobaan itu jangan ini mungkin di sisi lain untuk menyadarkan ya mungkin ini kesalahan supaya lebih sadar gitu kan. Tapi juga tidak menyalahkan kondisi. Oh, ini mungkin karena kesalahan orang tua saya. Ya kita fokus kepada diri saya. Karena memang itu juga menjadi anggapan orang-orang yang kafir terhadap Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, kita bisa menelah surat Ad-Duha gitu kan. Ya, Tuhannya Muhammad telah meninggalkan Muhammad gitu kan, tidak sayang lah. Wadduha wal ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya tidak meninggalkan itu kan. Ya. Jadi memang ketika kita ukurannya ya seperti tadi kan, kematian ataupun mungkin juga materi ya. Kanjeng Nabi Muhammad juga kan sama. Ya. Waktu kecilnya sudah ditinggal sama orang tuanya gitu kan. Tetapi Allah itu kan menyiapkan sesuatu. Kalau kita lihat kepada itunya memang orang-orang yang banyak ujiannya itu dia ya tadi akan naik derajatnya gitu kan. Ya. Jadi ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu masa kecilnya ditinggal sama ayahnya, ditinggal sama ibunya, itu bukan kejelekan gitu kan. Bukan Allah tidak sayang ya, tetapi memang ya banyak hikmahnya gitu kan. Ya begitupun dengan kehidupan kita. Ya ketika mungkin tadi ya sudah ditinggal ini, sudah gimana, ya kita fokus kepada
yakin banyak hikmah di balik kejadian itu kan. Jadi tidak menyalahkan kepada siapapun, ya, apalagi orang tua gitu kan. Mungkin karena dosa bapak saya dulu, ya jangan gitu kan. Ya, ya sudah istighfar saja gitu kan. Ya, jadi memang ya tadi kuncinya senantiasa berprasangka baik kepada siapapun, terutama berprasangka baik kepada Allah, supaya memang kita mudah menerimanya. Nah, ini kan berkaitan dengan nanti juga qada dan qadar kan, khairihi wa syarrihi minallah ta'ala. Makanya bagaimana rambu-rambu di dalam menerima kenyataan hidup ini, ya, ujian itu berkaitan dengan qada dan qadar, ketentuan Allah, ya, supaya kita tenang. Ya, kita dipandu dalam Al-Quran terakhir surat Al-Hadid gitu kan, ma asoba mim musibatin illa biiznillah. Ya, semua musibah, ya, yang menimpa manusia itu adalah atas kehendak Allah. Ya, supaya apa? Supaya kamu tidak terlalu bahagia ketika mendapatkan nikmat dan tidak terlalu bersedih ketika mendapatkan musibah tadi itu kan. Ya, jadi ya mungkin ada kalanya kita kan seperti itu. Ketika mendapatkan anugerah, nikmat itu kita bahagia, ya bahagia memang sewajarnya. Ucapkan alhamdulillah, kemudian berbagi, ya tidak boleh lupa kepada Allah dan ya apalagi dengan poya-poya gitu kan. Begitupun ketika ditimpa musibah gitu kan. Ma'asabah min musibatin illa biidznillah. Jadi supaya kita tidak berputus asa. Oh, mungkin ini karena Allah sudah tidak sayang lagi atau pokoknya hal-hal yang itu dipikir. Ya, memang betul bagian daripada ujian itu untuk menyadarkan kita. Ya, di antaranya tadi ketika ya kita tersandung saja, ya mungkin ini dosa saya, istighfar. Ya, maksudnya ke sana. Jadi tidak membuat bahasa Al-Quran memang likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya tidak berputus asa. Karena orang-orang yang berputus asa itu adalah ciri orang-orang yang tidak beriman. Ya, jadi apapun, ya, makanya tadi disebutkan bahwa ujian itu ya penderitaan dan kenyamanan, kenikmatan semuanya bagian daripada ujian. Ya, makanya kita alhamdulillah beruntung menjadi orang yang beriman. Kita punya dua sayap, sayap syukur dan juga sayap sabar. Dan kedua-duanya memang itu harus terus dikuatkan. Ya, karena ketika sama dengan sayap itu kan, ketika sekarang yang ditinggikannya syukur saja, tidak ada sabarnya, nanti kan tidak bisa terbang kalau satu sayap itu kan. Ya, jadi kedua-duanya. Dan kehidupan kita memang kan kita sering mendengar ya, kehidupan bagaikan roda kan. Tidak selalu di atas, juga tidak selalu di bawah. Ya, jadi berputar gitu kan, dinamis. Begitupun dengan kita. Ya, dengan adanya ujian ini kan supaya memang kita tidak terlalu merasa bangga diri ketika mendapatkan nikmat, ya ingat kepada Allah, juga tidak terlalu pesimis ketika menerima cobaan. Ya ingat bahwa di balik cobaan itu ada rencana Allah yang maha dahsyat gitu kan. Ya sama Kanjeng Nabi Muhammad juga kan, sebagai kalau memang ujian ataupun yang membuat kita jiwa itu terpukul memang biasanya ketika kehilangan orang yang kita cintai, ya. Jadi sama Kanjeng Nabi Muhammad juga ketika kecilnya kan ditinggal ayah dan ibunya, dan itu bukan kehinaan, ya. Jadi itu adalah banyak hikmahnya itu kan. Jadi siapapun kita mudah-mudahan bisa mengambil banyak hikmah pelajaran, ya, karena yang kita rasakan ya setiap kita memang merasakan ujian itu, ya, supaya naik kelas lah. Sekarang kan musimnya akhir tahun, jadi para siswa juga sedang ujian, dan itu untuk sebagai syarat supaya lulus gitu kan. Begitupun dalam kehidupan kita. Ya, jadi tidak boleh takut dengan ujian, karena ujian itu pasti, dan sabar adalah pilihan. Jadi berdoanya kepada Allah, ya Allah, kuatkanlah pundak ini untuk memikul beban yang berat. Ya, karena memang kehidupan ini kan sebagai sebuah amanah dan juga anugerah. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita sehingga memberikan banyak pahala dan juga menghapuskan dosa-dosa dan juga menambah stok kesabarannya sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan
pahala dari Allah yang tanpa batas, bil khairi hisab. Demikian teh mangga. Atur nuhun. Baik Ustadz, Masya Allah. Jadi sebenarnya temannya Teh Feli ini justru kalau kita Ustadz bisa melihatnya adalah justru disayang sama Allah gitu ya Ustadz ya, sedang diangkat derajatnya, mungkin dibersihkan juga dosa-dosanya. Insya Allah malah mungkin lebih ringan ya Ustadz kehidupannya gitu kan ya Ustadz. Tapi ya sekali lagi mungkin Teh Feli bisa bisa memberikan semangatnya itu kali karena ya diuji seperti itu karena mampu. Belum tentu orang lain mampu ya Ustadz ya. Mungkin orang lain bisa Betul, jadi ya. gila kali diuji seperti itu ya Ustadz. Tapi karena temannya Teh Feli ini mampu, makanya diujinya sebesar itu. Masya Allah ya Ustadz. Dan setiap ujian itu memang tadi kata Ustadz sebenarnya udah ada ya Ustadz ya di Al-Quran. Ujian kehilangan anak, kehilangan siapapun tuh ada semua ya Ustadz ya. Itu ada contoh-contohnya dan tadi seperti kata Ustadz, semua yang kita miliki itu bukan milik kita ya Ustadz ya. Kita hanya hak guna saja ya Ustadz ya. Kuna Bukan pakai. apapun itu ya Ustadz, baik materi ataupun anak, orang tua dan siapapun ya Ustadz, pasangan kita hanya Betul. hak guna saja, hak pakai gitu ya Ustadz ya. Masya Allah. Baik. Baik Ustadz, rasanya sudah cukup. Semoga teteh-teteh juga sudah cukup jelas dengan kajian kita kali ini. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih atas ilmunya hari ini. Semoga bisa menjadi manfaat buat kita, semakin istiqomah, semakin sabar. Tadi bagus banget itu Ustadz. Sayap ya 2S, syukur dan sabar. Tuh, jadi benar Ustadz, semuanya harus seimbang kalau kita ingin terbang dengan sempurna Betul. gitu ya Ustadz ya. Insya Allah menuju surga. Baik Ustadz, Amin. silakan ditutup dengan doanya Ustadz dan juga sebelumnya mungkin kesimpulan sedikit. Enggak Ustadz. Baik, terima kasih Teh dan semuanya. Dari kajian kita, mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak hikmah dan manfaatnya. Ya, karena memang ujian itu adalah kehidupan dan hidup itu adalah ujian. Jadi jangan takut dengan kata-kata ujian, ya walaupun secara apa ya, sekilas ketika mendengar kata ujian itu kan eh, ya nggak mau lah siapapun itu kan, ya ketika menemani para santri, para siswa juga eh, besok ujian, ya, dan itu masih mendingan, ya, karena dikabari. Nah, jadi ujian, kata kuncinya ujian kehidupan ini tidak ada kisi-kisinya dan tidak dikabari, gitu kan. Kita harus senantiasa siap kapanpun dan dimanapun, ya. Dan ujian itu pasti sabar adalah pilihan. Ya, jadi kita fokus kepada sabarnya, ya, sabar dan syukur tadi. Ya. Mudah-mudahan dimanapun kita berada, Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, karena hanya Allah lah sebaik-baik tempat meminta dan memohon perlindungan dan berbagai hal. Sama-sama kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan siapapun kita senantiasa Allah berikan kesehatan dan keberkahan, dan dimanapun kita senantiasa diberikan perlindungan dan kebaikan dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala habibina, syafi'ina wa tuhlina. ومولانا محمد آمين يا رب العالمين. حمدا ناعمين، حمدا شاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك يا عظيم سلطانك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي قلوبنا وفي ذريتنا كلهم يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Baik, terima kasih hatur nuhun teh semuanya. Mohon maaf atas segala salah dan hilap. Selamat menjalankan aktivitas dan senantiasa sukses dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya robbal alamin untuk doanya Ustadz. Oh ya, selamat Idul Adha Ustadz. Masih bulan Zulhijjah Ustadz ya. Jadi semoga kita Sama-sama. mendapatkan karunia dan juga berkah dari pengorbanan yang kita lakukan. Pengorbanan kan bukan hanya soal sapi dan kambing ya Ustadz ya, tapi juga Iya, betul. pengorbanan kehidupan. Oh Ustadz, ini masalah kurban ternyata ada satu orang yang teman saya bilang dia nggak kurban karena dia tidak ada di tempat Ustadz. Karena dia ada di Perancis. Jadi selama dia di Perancis dia tidak pernah kurban karena di otaknya dia itu adalah kurban dia harus ada di tempatnya gitu Ustadz. Jadi harus ada di situ, harus melihat kurbannya. Dan akhirnya tolong diluruskan ya Ustadz ya. Saya bilang bahwa enggak begitu. Saya juga di Perancis, tapi saya selalu kurban di pesantren gitu kan. Dan pada saat pemotongan pun kadang-kadang saya nggak bisa melihat karena bedanya waktu ya Ustadz ya. Tapi kalaupun Iya, mau lihat, biasanya janjian waktu bisa gitu ya Ustadz ya. Mungkin Ustadz bisa ngasih sedikit aja Ustadz, sedikit bahwa memang tidak harus ada di tempat kan ya Ustadz ya untuk kurban kan bisa di mana aja ya Ustadz ya. iya. Jadi itu kan doanya Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal. Ya, jadi eh, kurban itu tidak mesti disaksikan. Ya kan intinya bisa bisa diwakilkan. Ya kan ada sesuatu ibadah haji saja kan ada yang namanya badal gitu kan. Jadi memang ada hal-hal yang bisa diwakilkan. Eh, tapi kalau mau langsung menyaksikan itu kan lebih lebih baik kalau membuat karena memang yang di tempat juga ketika ada orang yang tidak apa takut ada teh yang takut apa takut melihat eh, dia berkurban tapi Iya, nggak mau lihat itu kan ya saya juga nggak mau. iya berarti posisinya bagi yang seperti itu ya lebih baik nggak lihat gitu kan lebih baik nggak menyaksikan karena nanti dikhawatirkan jadi apa ya ikut ikut pingsan gitu kan kan lebih barabe gitu kan ya jadi Baik. eh, boleh silahkan kalau mau motong sendiri melihat itu lebih baik gitu kan ya kalau mau gitu kan. Tapi kalaupun tidak ya dan sekarang kan mudah ya tadi seperti Teteh sampaikan itu kan ketika ingin melihat langsung ketika bisa itu kan bisa ya dengan teknologi Yo memang ya mudah Ustadz ya, kok ya teknologi zaman sekarang iya ya. bisa live gitu kan iya Mhm. ya gitu Teh Mangga Baik benar, berarti benar ya Ustadz ya, saya bilang bisa diwakilkan, jadi tidak harus ada di tempat ya melihat secara langsung ya Ustadz ya. bisa iya bisa ya Baik Ustadz. Baik teteh-teteh semuanya, sekali lagi maaf tadi ada iklan lewat, soalnya mumpung ingat gitu, karena besok saya ketemu sama teman saya ini, jadi bisa menjelaskan sekali lagi. Sayang aja gitu setiap kurban dia nggak berkurban, karena di otak dia seperti itu gitu, dan ternyata ibunya pun bilangnya begitu Ustadz. Gitu ibunya bilang ya kalau kamu belum pulang ya nggak usah kurban gitu. Jadi ada sedikit kesalahan ya sebenarnya sayang banget gitu. Gak apa-apa karena tidak tahu ya Ustadz ya. Baik Teteh, insya Allah kita berjumpa Rabu depan dengan tema lainnya masih bersama juga dengan Ustadz Aib nanti. Makasih banyak Ustadz, Barakallah. Semoga menjadi manfaat semuanya. Mohon maaf lahir batin, Teteh semuanya. Kita tutup dengan istighfar astagfirullah 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 alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf Ustaz hari ini agak sedikit belepotan ngomongnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, Teh Dini, semuanya, Teh Desi. Assalamualaikum.